Kemudian satu ini lagi bahas tentang kesenian Cirebon. Ini dibagi untuk kesenian Cirebon, sistem kesenian Cirebon, bagian dua. Itu pertemuan kedua ini masih melanjutkan dari pertemuan di pertemuan ke-11 ini masih melanjutkan di pertemuan ke-10 yaitu tentang kesenian Cirebon. Dan bagian satu yang resmi di langsung saja kita ke topik. Yang pertama adalah eh, tari topeng. Cirebon adalah salah satu tari topeng. Cirebon adalah salah satu bentuk kesenian tradisional yang kaya akan makna dan simbolis asal dari wilayah Kesultanan Cirebon, Jawa Barat. Berikut adalah penjelasan mengenai tari ini. So, sejarah, gaya, dan filosofi yang terkandung di dalam. Sejarah tari topeng. Tari topeng Cirebon memiliki akar sejarah yang dalam dengan keberadaan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Tarian ini berkembang pada masa pemerintahan Prabu Panji Dewa di Kerajaan Galuh dan kemudian menyebar ke bagian daerah termasuk Cirebon. Dalam konteks penyebaran agama Islam, tari ini digunakan oleh Sunan Gunung Jati sebagai media dakwah untuk menarik perhatian masyarakat. Awalnya, tari ini dipentaskan di lingkungan keraton, namun sering waktu ia menyebar ke kalangan masyarakat umum dan menjadi bagian dari kesenian rakyat. Informasi ini juga menciptakan varian dalam gaya dan penyampaian tari. Gaya tari topeng Cirebon memiliki berbagai gaya yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Beberapa gaya di antaranya adalah yang pertama adalah gaya beber, berasal dari desa Beber di Majalengka, menampilkan narasi yang kuat melalui gerakan. Yang kedua adalah gaya pedes, menceritakan legenda lokal seperti Joko Buwo dan Putri Chandra Kirana. Yang ketiga adalah gaya celeng, dikenal dan dari dusun Celeng Indramayu dengan ciri khas gerakan yang dinamis. Yang keempat adalah gaya tipu negara. Dikenal sebagai tari topeng memor karena mainnya biasanya memiliki suara merdu dan menampilkan dan menari yang menarik. Sebagai gaya membawa cerita dan karakter berbeda dengan diwakili oleh topeng yang dimana oleh penari. Total terdapat 9 jenis topeng yang digunakan dalam menunjukkan ini. Bagi menjadi dua kelompok, pertama Pancawanda 5 topeng dan 4 topeng dan filosofi dan makna. Tari topeng Cirebon tidak hanya sekedar hiburan, dia syarat dengan makna filosofi, tetapi gerakan dan warna topeng menyampaikan nilai-nilai seperti kepemimpinan, cinta, dan kebijaksanaan. Pertunjukan ini bertujuan untuk mendidik penonton tentang nilai-nilai tersebut melalui simbolis yang terkandung dalam setiap karakter. Pertunjukan ini seringkali diawali dengan gerakan membungkuk sebagai penghormatan kepada penonton. Tari topeng Cirebon adalah warisan budaya yang sering dan terus dilestarikan hingga saat ini, baik oleh pemerintah maupun masyarakat lokal. Yang kedua adalah tari hintren. Tari Tari hintren adalah salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat dan dikenal sebagai muasa mistis dan spiritual yang kental. Berikut adalah penjelasan mengenai asal-usul eh,
pemetasan dan makna tari sinden. Asal-usul tari sinden diyakini telah ada sejak abad ke-14, berasal dari tradisi kepercayaan masyarakat Cirebon. Nama sinden sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu si yang berarti dia, dan tren yang berarti kata tri atau putri, sehingga dapat diartikan si putri. Tarian ini awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi dengan dunia gaib yang dianggap memiliki daya mag- magis tertentu. Sejarah tari sintren juga terkait dengan perjuangan melawan penjajah Belanda. Pada masa itu, para pejuang menggunakan tari sebagai kedok untuk menyampaikan pesan perjuangan. Penari wanita dihadirkan untuk mengelabui penjajah. Sementara syair-syair yang dinyanyikan berisi pesan-pesan perjuangan. Pemetasan tari sintren. Eh, Pertunjukan tari sintren biasanya dilakukan oleh seseorang penari wanita yang didampingi oleh dalang. Proses pementasan melalui dengan penari yang dimasukkan ke dalam kurungan yang ditutup kain. Setelah beberapa saat, penari akan keluar dalam keadaan terlepas dari ikatan dan mengenakan kostum khusus, termasuk kacamata hitam. Musik pengiring terdiri dari alat musik tradisional seperti kendang, rebana, gong, dan gamelan. Makna dan fungsi. Tari Sitren tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam. Pertunjukan ini sering dianggap sebagai bentuk persembahan kepada leluhur dan entitas gaib, sebagai ungkapan rasa syukur atau permohonan berkah. Dalam konteks budaya tari, Sintren juga berfungsi sebagai media dakwah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam setelah ajaran tersebut masuk ke dalam tanah Jawa. Kesenian ini merupakan bagian penting dan warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan supaya pelestarian meliputi pengajaran kepada generasi muda tentang tari dan lagu-lagu Sintren serta penyelenggaraan festival kesenian untuk mempromosikan keunikan budaya lokal. Selanjutnya yang ketiga adalah kesenian Bray. Ini adalah salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yang dikenal sebagai nuansa mistis spiritual kental. Asal-usul Sitren diyakini telah ada sejak abad ke-14, berasal dari tradisi kepercayaan masyarakat Cirebon. Nama Sitren sendiri berasal dari dua kata yang berbahasa Jawa, yaitu si berarti dia dan tren berarti berasal dari putri. Selanjutnya adalah kesenian Bray. Kesenian Bray merupakan salah satu bentuk tradisi seni tradisional yang berasal dari Cirebon. Kesenian Bre dikenalkan muncul pada abad ke-15 Masehi, bertepatan dengan kedatangan rombongan penyebar agama Islam dari Baghdad ke wilayah Muara Jati, Cirebon. Rombongan ini dipimpin oleh Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Idafi yang kerjasama dengan ulama setempat. Salah satunya menyebutkan bahwa nama tersebut diambil dari salah satu anggota rombongan yang menabuh alat musik terbang sambil melanjutkan puji-pujian. Versi lain menjelaskan bahwa Bray berasal dari kata birahi yang menggambarkan rasa cinta mendalam kepada Tuhan yang mewujudkan melalui kesenian ini. Bray adalah bentuk seni yang menggabungkan elemen musik dari syair, sering dikali diiringi dengan musik tradisional seperti rebana, kendang. Petunjuk pertunjukan Bray biasanya melibatkan sejumlah penampilan yang menggunakan pakaian tradisional dengan jumlah personil sekitar 2 orang, baik pria maupun wanita. 25 orang, baik pria maupun wanita. Untuk musik dan syair, musik menggunakan alat seperti terbang dan gendang
model Cirebonan. Sedangkan syair mengandung puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sering juga menggunakan bahasa Arab dan Cirebon. Lirik-liriknya mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi. Kesenian ini juga berfungsi sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Pertunjukan syair-syair yang dinyanyikan sering menyampaikan pesan moral dan spiritual yang mendalam. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sarana untuk eh, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui zikir dan puji-pujian. Dengan demikian, Bre menjadi simbol kecintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pelestarian budaya lokal kaya akan nilai-nilai spiritual. Secara keseluruhan, kesenian Bre merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dihargai sebagai integral dan identitas masyarakat Cirebon. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah eh, tari ronggeng Bugis. Tari ronggeng Bugis adalah kesenian tradisional yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat dengan akar sejarah yang dalam dan unik. Berikut adalah penjelasannya. Asal-usul tari ronggeng Bugis muncul pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati sekitar tahun 142 Masehi. Ketika kerajaan Cirebon menyatakan kemerdekaan dari kerajaan Pajajaran. Dalam konteks tersebut, Sunan Gunung Jati membentuk pasukan yang dikenal sebagai Telik Sandi, yang berfungsi sebagai mata-mata untuk mengamati reaksi kerajaan Pajajaran terhadap kemerdekaan Cirebon. Nah, tari ringing Bugis memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama adalah eh, penari. Semua penari dalam pertunjukan ini adalah laki-laki, berdandan seperti perempuan, mengenakan busana tradisional. Wanita lengkap dengan aksesoris mencolok. Penampilan mereka seringkali menyerupai badut untuk menambah unsur komedi. Yang kedua adalah musik pengiring. Musik pengiring pertunjukan diiringi oleh alat musik tradisional Cirebon seperti kendang, korek, gong kecil. Musik ini memberikan ritme yang mendukung gerakan tari yang lincah dan kreatif. Gerakan tari dalam menampilkan gerakan lucu dan dinamis seringkali diselingi dengan aksi komedi mengandung tawa penonton. Sedangkan fungsi dan makna tari ronggeng Bugis memiliki beberapa, yakni yang pertama hiburan. Saat ini tari ronggeng menjadi salah satu bentuk hiburan rakyat menarik di Cirebon. Meskipun tidak banyak dikenal secara luas, pertunjukan ini tetap memiliki penggemar setia. Yang kedua adalah pendidikan moral. Selain menghibur, pertunjukan ini juga sering kali menyisipkan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kehidupan melalui cerita yang lucu yang disampaikan oleh dalam tari. Yang selanjutnya yang terakhir adalah pelestarian budaya. Selain ini juga berperan dalam melestarikan budaya Cirebon menjadi simbol identitas masyarakat serta warisan sejarah yang perlu dijaga. Secara keseluruhan, tari ronggeng Bugis merupakan contoh menarik dari perpaduan budaya yang kaya antara Cirebon dan Bugis, serta mencerminkan sejarah perjuangan masyarakat setempat. Demikianlah presentasi dari kami, Bang Sofyan, kelas B23. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.